Pada video ini saya akan menjelaskan tentang data encryption standar atau yang biasa disebut dengan DES dan advanced encryption standard atau yang biasa disebut dengan AES. Yang pertama saya akan bahas tentang DES. DES atau Data Encryption Standard. Jadi dalam sistem kriptografi, kunci yang digunakan adalah kunci enkripsi dan deskripsi. Yang termasuk dalam kunci enkripsi dan deskripsi itu adalah kriptografi kunci simetri, yaitu yang memakai kunci yang sama baik itu untuk mengubah plain text maupun ciphertext atau pada proses enkripsi. Nah, yang kedua yaitu kriptografi kunci nil simetri, adalah kriptografi yang memakai dua kunci. Kemudian apa itu DES atau Data Encryption Standard? DES termasuk ke dalam sistem kriptografi simetri dan tergolong jenis cipherblock. DES ini termasuk ke dalam kriptografi kunci simetri dan tergolong jenis cipherblock dengan menggunakan skema Feistel. Jadi DES ini beroperasi pada ukuran blok 64 bit. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang skema global algoritma DES. Jadi skema global dari algoritma DES ini adalah blok plain text yang dipermutasi dengan matriks permutasi awal atau yang biasa disingkat dengan AP. Hasil permutasi awal kemudian dienkripsi sebanyak 16 kali atau sebanyak 16 kali atau 16 kali putaran. Setiap putaran menggunakan kunci internal yang berbeda. Jadi selama putaran 16 kali itu selalu menggunakan kunci yang berbeda. Hasil enkripsi kemudian dipermutasi dengan matriks permutasi balikan atau inverse initial permutation atau yang biasa disingkat dengan IP inverse menjadi blok ciphertext. Selanjutnya yaitu skema algoritma DES. Pada skema algoritma DES yang perlu diingatkan bahwa jika L16 dan F16 merupakan keluaran dari putaran ke-16, maka R16 dan L16 merupakan pra-ciphertext atau pre-ciphertext dan encrypt sharing ini. Ciphertext yang sebenarnya diperoleh dengan melakukan permutasi awal balikan atau IP-1 terhadap blok pra-ciphertext. Proses pembangkitan kunci-kunci internal DES. Kunci internal sama dengan kunci setiap putaran. Jadi di sini ada 16 putaran, maka terdapat 16 kunci internal, yaitu K1 sampai K16. Dibangkitkan dari kunci eksternal 64 bit yang diberikan oleh pengguna, seperti pada gambar pada layar. Pada keamanan DES ini terdapat isu-isu yang menjadi perdebatan, yaitu panjang kunci, jumlah putaran, dan kotak S. Jadi yang akan saya jelaskan di sini yaitu panjang kunci. Panjang kunci eksternal DES hanya 64 bit atau 8 karakter. Itu pun yang dipakai hanya 56 bit saja. Padahal rancangan awalnya panjang kunci yang diusulkan IBM adalah 128 bit. Tetapi atas permintaan NSA, panjang kunci diperkecil menjadi 56 bit. Kemudian yang kedua yaitu jumlah putaran. Dari penelitian, DES dengan jumlah putaran yang kurang dari 16 ternyata dapat dipecahkan dengan no plain text attack, lebih mampus daripada dengan brute force attack. Jadi yang ketiga yaitu kotak S.
Pengisian kotak S des masih menjadi misteri tanpa ada alasan mengapa memilih konstanta-konstanta di dalam kotak itu. Jadi berikutnya saya akan menjelaskan tentang implementasi des pada Python. Jadi des itu adalah pesan yang artinya itu kita dapat membaca, kemudian kita akan ubah ke pesan yang tidak dapat diartikan oleh manusia. Yang pertama dilakukan adalah kita menjalankan fungsi untuk mengubah heksadesimal ke biner. Selanjutnya yaitu mengubah biner ke heksa, biner ke integer, kemudian integer ke biner, biner ke string, kemudian string ke biner. Yang terakhir yaitu menjalankan operasi sort. Setelah itu kita menjalankan permutasi. Nah, di sini kita menjalankan permutasinya. Setelah kita menjalankan atau menginisialisasi permutasi, kita selanjutnya yaitu menginverse permutasi, mengimper permutasi. Nah, pada selanjutnya itu menjalankan matriks permutasi konferensi PC1 di sini. Kemudian kita juga menjalankan matriks PC2. Kita menjalankan matriks PC2. Setelah kita menjalankan matriks PC1 dan PC2, kita menjalankan fungsi keySchedule untuk mendapatkan di sini menjalankan keySchedule untuk mendapatkan kunci internal setiap kunci internal KI yang mempunyai panjang 48 bit. Kemudian selanjutnya yaitu menjalankan fungsi ekspansi. Setelah kita menjalankan fungsi ekspansi, kita melakukan proses substitusi yang dilakukan menggunakan 8 buah kotak S atau yang biasa disebut dengan S-box yang terdiri dari S1 sampai S8. Setelah kita menjalankan S-box, kita menjalankan fungsi untuk matriks substitusi permutasinya. Selanjutnya yaitu kita melakukan transformasi yakni permutasi akhir atau inverse inisial permutasi. Permutasi terakhir dilakukan setelah 16 kali putaran terhadap gabungan blok dari blok kiri dan blok kanan itu digabung. Setelah itu kita menjalankan enskripsi des-nya. Di sini kita menjalankan enskripsi des. Setelah kita menjalankan enskripsi des, kita menjalankan deskripsi des-nya. Nah, di sini fungsi deskripsi des. Setelah kita menjalankan deskripsi des dan enkripsi des, maka selanjutnya kita mencetak hasil output dari enkripsi dan deskripsi. Nah, ini merupakan hasil output dari enkripsi, yaitu pesan yang tidak dapat diartikan. Kemudian di sini pesan dari deskripsi hasil outputnya yaitu pesan yang dapat diartikan. Sekian penjelasan saya mengenai implementasi des pada Python. Saya menjelaskan tentang AES atau Advanced Encryption Standard. Jadi sejarahnya itu pada bulan Agustus 1998
NIST itu memilih 5 finalis yang didasarkan pada aspek keamanan algoritma, kemangkusan, fleksibilitas, dan kebutuhan memori. Finalis tersebut itu ada 5, yaitu Regendale dari Vince Richman dan John Damon, Belgia, mendapat 86 suara. Kemudian Servan kemudian mendapat 59 suara. Tufis yaitu mendapat 31 suara, dan RC6 itu mendapat 23 suara. Kemudian Mars mendapat 13 suara. Jadi pada bulan Oktober 2000, NIST itu mengumumkan untuk memilih Regendale, dan pada bulan November 2001, Regendale ditetapkan sebagai AS dan diharapkan Regendale menjadi standar kriptografi yang dominan paling sedikit 10 tahun. Diagram AS. Jadi pada diagram AS ini, blok cipher akan diasumsikan sebagai sebuah kotak. Setiap plain text akan dikonversikan terlebih dahulu ke dalam blok-blok tersebut dalam bentuk heksadesimal. Barulah kemudian blok itu akan diproses dengan metode yang akan dijelaskan. Jadi secara umum metode yang digunakan dalam pemrosesan enkripsi dan algoritma ini dapat dilihat pada diagram yang ada di layar. Terdapat 4 jenis putaran dalam AS, yaitu sub-byte. Sub-byte adalah menukar matriks atau tabel yang ada dengan matriks atau tabel lain yang disebut Regendale Xbox. Kemudian yang kedua yaitu shift row, adalah sebuah proses yang melakukan shift atau pergeseran pada setiap elemen, blok atau tabel yang dilakukan per barisnya. Yang ketiga yaitu mix column, yang terjadi saat mix column adalah mengalihkan tiap elemen dari blok cipher dengan matriks. Yang terakhir yaitu Edron Key. Transformasi ini melakukan operasi sort terhadap sebuah round key dengan array state dan hasilnya disimpan di array state. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan tentang implementasi AS pada Python. Nah, yang pertama kita lakukan di sini adalah memanggil modul tinternya, di mana fungsi pemanggilan ini untuk membangun sebuah GUI yang memang ada pada Python. Kemudian selanjutnya kita akan mengirim pesan kepada user. Setelah itu kita definisikan di sini S-box-nya. Seperti yang telah kita pelajari pada materi yaitu tentang S-box-nya. Kemudian setelah itu kita mendefinisikan nilai heksa. Nah, di sini kita definisikan nilai heksa. Kemudian selanjutnya yaitu kita di sini kita mengganti string ke integer untuk indeks Xbox-nya. Kemudian setelah kita mengganti string ke integer untuk indeks Xbox-nya, kita di sini adalah fungsi sub-byte-nya. Kemudian kita print ceknya ASCII. Di sini telah dijelaskan juga pada pertemuan kriptografi tentang penggunaan ASCII-nya. Setelah itu di sini kita fungsi pembaliknya. Nah, ini merupakan fungsi pembaliknya. Kemudian ini adalah fungsi untuk shift row-nya. Di mana tadi shift row-nya atau pemanggilan, kemudian di sini sub-byte key-nya. Seperti yang dijelaskan untuk
key-nya. Setelah itu, nah, ini adalah codingnya, dapat dilihat. Nah, di sini ada lokal variabelnya dan algoritmanya. Kemudian ini adalah fungsi enkripsinya untuk mengenkripsi pesannya. Kemudian nah, di sini teksnya yaitu hasil enkripsi. Kemudian di sini akan pada hasil run-nya nanti akan muncul sebuah tabel yang berisikan untuk kita dapat menginput hasil enkripsinya atau raw inputnya. Ya, kita akan coba menjalankannya. Nah, akan muncul seperti ini. Silahkan masukkan hasil enkripsi yang ingin dicek.